Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is about capitalization, capitalize. So, ini let me sometimes I explain in bahasa Indonesia. Capitalize means bagaimana menggunakan huruf besar di dalam menuliskan kata atau di dalam frasa atau kalimat, ya. Nah, the first one, let me make it bigger. Sometimes for those who wear glasses, they can't see clearly. Okay. Excuse me, sir. I'm sorry. I just make you a host, not a co-host. I don't know how to. Okay. Kalau saya jadi host, berarti saya yang accept menerima panggilannya. Sorry. Make a host, co-host nggak bisa ya, oke, because this is not an original one, ya. Oke, teman-teman, jadi yang pertama adalah we use capitalization to write the names of people, ya, such as your name, your father's name, your mother's name, so all people's name we have to write in capital letter. Jadi teman-teman, seperti di sini Suhyun, Kim, John, Wayne, Jimmy, McElroy, ini diawali dengan huruf besar. Nah, nanti kalian akan memperbaiki catatan kalian, tulisan kaliannya kemarin sesuai dengan materi kita hari ini, ya. Jadi tugas kalian yang pertama itu yang seterusnya nanti kita akan maksudnya revise based on materi yang kalian sudah pelajari. Nah, capitalize the names of people means we have to capitalize the first letter, not all letters, but the first letter. Kalau kamu punya 3 nama, misalkan 4 nama, Gerald Abram Fu Jr. So Gerald has written in the correct capitalization, ya. Jadi G-nya huruf besar, A-nya huruf besar, Fu-nya huruf besar, J-nya huruf besar. Tapi masih banyak loh, jangan salah. Masih banyak teman-teman kalian atau senior kalian yang masih menuliskan namanya G-nya huruf kecil, tiba-tiba R-nya huruf besar, ya. Itu namanya huruf alay, ya. Oke. Yeah, the second one, capitalize the names of cities, countries, and continents, ya. Jadi, kalau kamu menuliskan nama kota, ya, negara dan benua, ya, berhubungan dengan kepulauan, provinsi, ya, kecamatan, itu kan di dalam continents, ya, countries maksudnya. Nah, itu semuanya harus dituliskan dengan huruf besar, ya. Contohnya Jakarta Timur, JT-nya itu huruf besar, ya. Cilincing, C-nya huruf besar. Bekasi Barat, B huruf besar. Oke. Nah, karena itu kan menandakan nama. Jadi kita nanti berhubungan dengan kalau kamu sudah mempelajari noun dulu di SMA, ini berhubungan dengan proper noun. Jadi nama-nama benda yang general ada namanya. Nah, namanya itulah yang membuat spesifik benda tersebut. Contohnya anjing bulldog. Bulldognya itu harus B huruf besar karena itu adalah nama anjing tersebut. Ya. Oke, seperti itu. Oke, yang ketiga, capitalize the names of language. Ya, jadi nama bahasa juga harus di huruf besarin. Ya, Indonesian, I-nya huruf besar. English, kita apalagi kamu sastra Inggris sering akan menulis kata English. E-nya itu jangan huruf kecil, not small letter but capital letter. Huruf Tagalog, Philippines language, T-nya harus huruf besar. French, F-nya huruf besar. Ya, jadi harus dituliskan dalam huruf besar. Language and nationalities. Kadang-kadang nationalities dan language itu ada yang sama. Contohnya Indonesian bisa orang-orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Tapi khusus contohnya negara lain, contohnya Philippines, itu bahasanya kan Tagalog. Atau kalau mereka secara dunia, Philippines language itu kan kita mengenalnya Filipino, ya. Filipino berarti bahasa Philippines. Tapi mereka, orang Philippines sendiri menyatakan bahasa mereka itu Tagalog. Ya, oke. Nah, jadi contohnya Jerman dengan Germany kan beda, ya. Ada akhiran Y. Kalau Jerman
negaranya. Okay. Jadi itu yang disebut dengan language and nationalities. Keempat, capitalize the days of the week. Anissa, mikrofonnya di mute dulu, Neng. Itu siapa yang enggak? Ya, sebentar ya. Oke, capitalize the days of the week. Jadi jangan tulis lagi Saturday huruf kecil ya. S-nya harus besar. Oh, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. All the initial letter, huruf pertamanya itu must be capitalized. Harus dituliskan huruf besar. And then kalau hari aja sudah dituliskan dalam huruf besar, apalagi bulan. Ya, jadi from January until December, all the initial letters, semua huruf pertama itu harus dituliskan dalam huruf besar. J, January, J-nya itu harus in capitalized. Ya, oke. Yang keenam adalah capitalize the names of street, ya. Lanes, roads, avenues, highway, and expressway. Kalau di Indonesia kita hanya mengenal jalan, lorong, dan blok ya. Kalau di luar negeri mereka they differ between streets and roads ya. Kalau roads dan streets itu lebih kecil ya, roads agak besar. Nah, kalau di kita bedanya gang dan lorong, gang lebih besar, lorong lebih kecil. Makanya di dalam gang masih ada lorong ya. Nah, dalam lorong saja ada namanya. Jadi semua untuk menamai sebuah tempat itu namanya itu harus dituliskan dalam huruf besar awal nama tersebut ya. Contohnya Gang Cinta. Cintanya huruf C-nya harus di huruf besarin. Lorong Samudra, S-nya harus huruf besar. Ya, meskipun itu lorong, namanya itu harus dituliskan dalam huruf besar awal hurufnya. Ya, oke. Yang ketujuh, capitalize brand names. Ya, brand itu adalah menyatakan, contohnya gini adik-adik, kalau common noun-nya itu adalah television. Televisi kan banyak banget, tapi buatan dari perusahaan mana, brand mana? Kan ada Panasonic, Samsung, ya. Jadi buatan mana brandnya? Ya, jadi S-nya ini untuk S for Samsung itu harus in capital, ya, harus huruf besar. Karena ini adalah nama brand, ya. Lotte Hamburger, mungkin ada Australian Hamburger, ada Betawi Hamburger. Nah, jadi L-nya itu karena itu adalah nama hamburgernya, nama spesifiknya atau buatannya, brandnya, nama brandnya ini harus dituliskan dalam huruf besar, ya. Pokoknya setiap brand, ya, merek dagang sebuah barang itu harus dituliskan dalam huruf besar. Itu yang membedakan yang mana proper, ya, nama secara umum, ya, nama secara khusus, yang mana yang common, ya. Oke. Yang kedelapan, always capitalize the subject pronoun I. Mau dimanapun posisi si I, mau di tengah, di belakang, di kiri, di kanan, pokoknya dimanapun posisinya dalam kalimat, I-nya harus dalam huruf besar. Ya, jangan dituliskan, kadang-kadang kita lupa nih, I-nya ditulis huruf kecil seperti ini. Kalau komputer saya sih sudah saya masukkan Grammarly, biasanya kan kelihatan yang mana yang agak salah ya. Nah, adik-adik, jadi perlu kamu mengetahui bedanya pronoun I dengan pronoun yang lain. Kalau pronoun I, dia kalau di tengah, di depan, di belakang itu harus capital, ya. Itulah istimewanya I dengan yang lain. Sedangkan kalau yang lain, misalkan kalau ini she is my best friend, ya. Dia adalah temanku. She-nya ini kan huruf besar karena dia didepankan, tapi kalau dia di tengah, misalkan I and she are friends, saya dan dia adalah, nah, she-nya ini harus huruf kecil, ya, karena dia di tengah. Tidak seperti I mau dimanapun tempatnya dia harus in capital, ya. Alright, number 9. Capitalize places, place names, ya, the name of places.
Jadi kalau tempat-tempat itu sehubungan dengan ya ciptaan Tuhan ya, laut, samudra, danau, sungai, island itu pulau, ya, itu semuanya harus dituliskan dalam huruf besar karena itu menamai tempat. Contohnya Gunung Sinabung ya, Sinabung S-nya harus huruf besar, Sinabung Mountains. Ya. Kali Ciliwung C-nya itu harus huruf besar. Kalimalang itu harus huruf besar karena itu menandakan nama tempat. Ya, Rui Gabriel is just come. Oke, saya masukkan dulu ya. Oke, East Asia, the sea. D-nya jangan ya karena ini adalah artikel. D-nya itu huruf kecil. Yang menamainya itu adalah ini, G dan ya, Gobi Desert ya. Oke, Lake Geneva, Jeju Island, Venice, Pacific Ocean. Oke, jadi nama laut, pelabuhan, bukan pelabuhan ya, ocean, samudra, danau, sungai, pulau, ya kita namai dengan penulisan nama dengan huruf besar. Capitalize place names such as hospitals, hotels, buildings, companies, and schools. Ya, ini yang membedakan common dan proper. Sekolah kan banyak. Nama sekolahnya apa? Kampus kan banyak. Universitasnya namanya. Jadi Gunadarma University. G-nya itu harus huruf besar. Universitas Kristen Indonesia. UKI-nya harus huruf besar. UI, Universitas Indonesia. U dan I-nya harus huruf besar. Perusahaannya, misalkan perusahaan kamu adalah perusahaan Bekasi Sejahtera. B dan S harus huruf besar. Karena itu adalah nama atau merek dari perusahaan tersebut. Oke. Ya. Kalau kamu menamai gedung J1, J-nya harus huruf besar. Karena itu adalah nama gedung itu. Gitu ya. D4, jangan tulis D huruf kecil, D-nya harus huruf besar ya. Karena itu nama gedung D ya. Jadi kamu harus menamai sesuatu atau satu bangunan itu namanya itu harus kita tuliskan dalam huruf besar karena itu adalah specific name of the building. Alright, capitalize job titles ya. Yang ke-11 untuk gelar-gelar ya. Kalau kita akademis, gelarnya itu harus dituliskan huruf besar. Kalian harus terbiasa nanti. Di sini kemarin saya tuliskan contoh seperti ini. Kalau dulu jurusan sastra itu hanya SS ya, sarjana sastra. Kalau sekarang ada S.Sas ya. S-nya ini harus huruf besar. Jadi nggak boleh S.Sas seperti ini, salah. Jadi S.Sas. Itu kalau sarjana, magister juga misalkan Magister Science ya, Master of Science ya, MSI ya. Oke. Kalau saya Magister Sastra M.Sas. Jadi ini M-nya apalagi karena itu menyatakan master. Kalau dokter ya, doktor, kalau kita tingkat tertinggi pendidikan itu doktor ya. Apa bedanya dokter dengan huruf kecil? Kalau ini doctor, yang memang profesinya sebagai dokter, ya dokter. Kalau ini doktor, ya doktor, ya hurufnya huruf besar. Kalau ini profesi. Nah, sedangkan ini gelar akademis. Jadi semua gelar akademis harus dituliskan dalam huruf besar, ya meskipun singkatan. Oke. Yang ke-12 adalah ini yang sering kita temukan, kalau ada singkatan ya kita harus tuliskan dalam huruf besar, apalagi singkatan tersebut adalah singkatan-singkatan yang internasional yang sudah fix dia. Contohnya UK, USA ya, UEA, IMF ya. Jadi ini jangan dituliskan huruf kecil tapi in capital. Ya, United Nation capitalized UN ya. Oke, yang terakhir adalah capitalize the first word on a presenter dan ini harus adik-adik. Dan ini yang sering kita lupakan sebagai seorang akademis di saat kita menuliskan catatan ilmiah kita sering tidak memperdulikan bahwasanya apalagi kalau tulis tangan ya sering lupa itu.
Kalau mungkin using computer, mungkin automatically ada tanda, oh ini harus huruf besar. But if you write in piece of paper, you have to put attention. You have to pay attention to these, ya, to these topics. Makanya di awal saya minta kalian menuliskan cerita kalian di kertas karena itu yang akan kita teliti nanti ya. Oke, jadi setiap awal kalimat harus dituliskan dalam huruf besar. Oke, itu saja untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. So there are 3 subtopics that we are discussing tonight, this evening. Ya, jadi perlu diperhatikan ini meskipun ini materinya menurut kamu simple, tapi kalau nggak kamu praktekkan dalam tulisan-tulisan kamu, tidak akan berfungsi materi ini. So I need you to practice to use capitalization. So that's all my presentation. If you have any question, please ask. Let me stop my screen first so that I can see your face. Ini adalah sharing discussion. Kalian saya minta untuk buka kamera. Thank you. Oke, adik-adik, simple, padat, dan singkat. That's the way I'm teaching you. All I need is your attention. Meskipun singkat, padat, harusnya jelas ya. Nah, sebelum kalian bertanya, tugas kalian yang sudah saya terima, saya akan share screen biar kelihatan siapa yang menyerahkan tugas. Itu lengkap ada di file saya ya. Saya akan share Windows kali ya. Show all Windows. Kalau sharing Windows, kalau saya sedang buka folder seperti ini kelihatan nggak ya? Adik-adik? Kalau saya kelihatan, Sir. Oh ya, oke. 1SA08 ini ada berarti tugas yang saya terima itu adalah there are 25 dari mahasiswa yang di sini ada 33. Oke, tolong diperhatikan nama-namanya. Ini adalah nama-nama mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas kepada saya ya. Diperhatikan ya. Adinda Alhanova Anissa, Ola, Bintang Nur, Dandi, Desiana, Fairuz, Farah, Fauzi, Gerald, Rusti, Inaya, Iza, M. Andika, M. Athala, M. Duha, Michelle, Miftahudin, Moh Andika, Reski, Ritiana, Rui, Syafa, and Sophie. Nah, saya minta nanti, contohnya saya ambil dulu satu yang pertama ya, Adinda. Jadi kita perhatikan nih tugasnya Adinda ya. Kita masih belum masuk grammar ini ya, karena ini bukan bagian saya. Saya khususnya untuk yang writing-nya saja. Lihat di sini ada nggak kesalahan ya. Back when I still haven't got university. Nah ini nanti masih kita belum belajar punctuation. Kita masih capital. Coba cari di sini ada nggak yang capitalnya salah. Ini bagus banget nih. Karena sudah looking back at what I do. Nah ini bagus nih. I-nya sudah huruf besar ya. Then clean I woke so mistake every. Kalau tidak ada yang salah, tidak usah diperbaiki. Kita lihat yang lain dulu ya. Saya ambil randomly lah. Kenapa tidak bisa? Ini harus, ini nih, saya langsung scanning aja dulu, baca cepat ya. Nah, ini ada yang salah ini. Alhanova, ada orangnya di sini? Iya, ini Neng. Nah, kamu masih membuat I-nya huruf kecil kan ini? Lihat nih, kursor saya. Endai, I-nya masih ada titiknya di atas. Berarti huruf kecil kan, Neng? Berarti masih salah kan? Nah, jadi dari sini kita melihat tugas ini, yang tugas pertama ini nanti saya kumpulkan minggu depan ketika offline.
Tugas kalian sekarang adalah ini tulis kembali tapi sudah ada perbaikan. Yang tadinya I-nya masih kecil di sini, ini salah berarti. Jadi buat di lembar kedua I-nya sudah besar ya. Nanti kamu buatkan analisisnya di lembar paling bawah atau di baliknya, apa saja yang sudah kamu perbaiki dan kenapa salah. Misalkan karena di sini I banyak, satu analisis saja. Oh, I ini harusnya saya buat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah. Tapi karena ini bahasa Inggris, coba kamu buat kalimat yang tidak sempurna grammarnya juga apa-apa. Ya, I is still I wrote I in incorrect way. Ya, I use small letter based on what I have learned. I is must be italicized, ya, gitu. Jadi gitu aja singkat saja keterangannya. Ya begitu ya adik-adik. Jadi begitulah cara saya nanti kalian merevisi karya kalian sendiri. Ini kalau saya stop layarnya. Oke. Habis ya. Oke. Kalian oh masih ya. Saya kirain terlempar karena waktunya hanya sebentar. Oke. Sudah paham apa tugas kalian selanjutnya ya? Paham, Paham, Pak. Ya. Saya ingatkan kertas kalian yang pertama ini jangan pokoknya setiap kertas yang pertama sebelum diedit itu saya minta nanti kertas yang sudah diedit itu kamu pegang, nanti minggu selanjutnya kertas kedua itu pasti nanti akan kamu pindahkan lagi, artinya kamu tulis kembali ke perbaikan karena kita akan mempelajari topik punctuation, tanda baca, koma, periods atau full stop, and then ada titik koma, ada quoted marks. Nah, jadi tulisan-tulisan kamu yang tadi itu akan masih kita analisis kalau ada yang salah gitu. Bagi yang tidak menemukan kesalahan tidak perlu diperbaiki. Nanti kamu tunjukkan ya, ini tidak salah gitu. Oke. Ya, adik-adik itu saja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Sebentar saya cek, sambil saya cek kehadirannya, sebutkan hadir atau enggak ya. Say present, saya bisa kali sambil lihat layar ya. Oke. Ada Adinda, just say present, Adinda. Present, sir. Present. Oh, nama-nama kalian yang tertera di sini, ini nama asli kan? Yang di Zoom-nya ini, tidak ada nama ayah ibunya kan? Yes. Oke, saya screenshot saja, nanti saya akan cek satu-satu ya. Tidak perlu saya panggil, tapi saya simpan dulu di sini foto tangkapan layarnya, dan sini akan kelihatan namanya. So we have two layers here. Saya akan screenshot dan akan saya nanti masukkan ke daftar hadirnya. Alright. Tanpa membuang-buang waktu, ada teman-teman yang mau bertanya? No? Okay, since you are in silence means that you have followed my explanation, you understand what I'm talking about. So I will see you next week. So thank you so much for joining this evening's class, and yeah. Have a nice weekend. Bukan weekend karena besok masih Jumat ya. Have a nice evening or night. Good night all. Thank you. You can leave my class now. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Appreciate it. Have a good day, sir. Thank you Have a so good night, sir. much, Gerald. Good night.